Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam bunga di batu karang, diairin sama si Nana. Pasang telinga biar terang, dengerin tentang gerhana. Ayo kita dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, kita sebaiknya membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma, amin. Baik Bapak Ibu ya, ini pekan pertama ya, tapi ada request dari Satria, katanya jamaah minta dijelasin tentang gerhana. Mau yang mana nih, mau gerhana apa mau kisah-kisah nih? Hah? Nih, karena Satria bilang, Pak Ustadz, nih minta dijelasin gerhana nih katanya. Nah, terserah saya mah. Suara terbanyak deh, angkat tangan deh, yang mana nih? Hah? Apa? Oh, ibu-ibu bilang, nih bapak-bapak kisah ibu-ibu gerhana. Nih, ya udah saya jelasin itu dulu gerhana deh ya, nanti sisanya kalau masih ada waktu kisah-kisah adil kan gitu. Kalau tip kan paling 10 menit 15 menit kalau ini. Ya. Tapi baca Quran dulu kali biar hangat ya. Ayo Pak Basirin, Alin Fitor ya, Alin Fitor ya. Nggak usah diterjemahin tapi dibaca biar hangat suasana. Halaman 587. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa fatarat wa idzal kawakib wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmal din wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la. Jadi kita bahas gerhana dulu ya. Nanti insya Allah kisah-kisah kalau ada waktu. Sekarang ini lagi hangat-hangatnya orang bicara tentang gerhana ya. Karena insya Allah tanggal 7 ya, hari Ahad, ada gerhana bulan. Di sini ngadain nggak? Ngadain, asallah ya. Jadi semangat menghidupkan sunnah Rasulullah ya, ini luar biasa ya. Sekarang ini ya banyak yang menghidupkan sunnah Rasulullah dengan melaksanakan
sholat gerhana. Ya, kalau dulu ya itu kalau gerhana ya kebiasaannya apa itu zaman saya dulu kecil keluarin kentongan ya. Ya. Kentongan atau bawa panci ya. Karena katanya gerhana itu matahari dan bulan dimakan sama buto hijau. Ya. Makanya untuk apa? Untuk supaya dikeluarin dari mulutnya dipukul tuh kentongan kenceng gitu. Bahkan semuanya tuh panci segala dikeluarin sekeras-kerasnya ya. Nah, tapi alhamdulillah sekarang ya banyak yang mengamalkan sunnah Rasulullah, melaksanakan sholat gerhana ya. Ya. Namun banyak juga ya orang yang gerhana justru fokusnya ke fenomena alam. Bahkan kayak waktu dulu saya yang gerhana matahari total itu nonton bareng. Harusnya nggak hanya fenomena alam, karena khawatir nanti lepas dari kekuasaan Allah. Padahal ini kan kekuasaan Allah ya, bukan hanya fenomena alam saja gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah ya sekarang ini banyak masjid-masjid yang menghidupkan sunnah Rasulullah dengan melaksanakan sholat gerhana ya, ketimbang dulu. Ya masih zaman jahiliyah katanya ibu tuh. Ya. Namun ya anehnya ada juga yang nggak suka ya dengan sunnah Nabi SAW ya, dengan pandangan miring, cibiran, cemooh ya. Misalnya ada pengurus atau sesepuh yang ngusulin agar melaksanakan sholat gerhana di waktu gerhana. Ada yang bilang, wah ini mah pengurus gerhana nih. Atau ini sesepuhnya gerhana nih. Orang harusnya kan kalau misalkan mengusulkan atau menganjurkan ya untuk yang baik, harusnya kan diapresiasi dengan positif ya, bukannya malah dibully. Ini orang yang berbuat buruk ya malah didukung, kadang disanjung. Nah ini kebalik ini ya. Jadi ada aja orang yang seperti itu ya, yang tidak suka dengan sunnah Rasulullah ya. Ya indikatornya itu ya, mencibir, mencemooh ya. Padahal itu kan hal yang baik gitu ya. Makanya alhamdulillah ya sekarang banyak yang mengamalkan sunnah ya. Nah makanya untuk mengamalkan sunnah Rasulullah ya itu harus dengan ilmu. Jadi yang pertama kita dapat tambahan ilmu, yang kedua amalan kita juga dasarnya ada ilmunya ya. Makanya hari ini kita bahas masalah gerhana ya, biar nanti ada ilmunya, meskipun nanti dari khotib juga akan dijelaskan ya, insya Allah ya. Jadi dengan kita ada ilmunya, jangan sampai nanti saat sholat gerhana ada jamaah yang teriak subhanallah gitu. Karena ini ada beda nih antara sholat gerhana dengan sholat biasa gitu ya. Nah jadi perbedaan sholat gerhana dengan sholat biasa itu perbedaannya apa? Kalau sholat biasa itu kan rakaat pertama satu ruku dua sujud ya. Satu ruku dua sujud. Jadi kalau 2 rakaat berarti 2 ruku 4 sujud ya. Nah kalau sholat gerhana ya itu rakaat pertama 2 ruku 2 sujud. Jadi kalau 2 rakaat 4 ruku 4 sujud ya.
Ya, itu ya bedanya. Dan hukumnya ya, sholat gerhana adalah sunat muakkadah. Ya. Nah kalau ada ini jumhur ulama, kalau ada ulama juga yang mengatakan hukumnya wajib bagi yang melihat langsung gerhana. Tapi kebanyakan atau jumhur ulama mengatakan hukumnya sunat muakkadah ya. Jadi Rasulullah ya, ini dalilnya ada nih, dalilnya dari Imam Bukhari bahwa Rasulullah pernah berkata, apabila ya kalian menyaksikan gerhana maka yang pertama berdoalah, yang kedua bertakbirlah, yang ketiga bersolatlah, yang keempat bersedekahlah. Jadi ada berapa? Ada 4. Jadi Rasulullah menganjurkan ketika gerhana yang dilakukan adalah berdoa, yang kedua bertakbir. Bertakbir itu berzikir bisa ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar bisa juga ya. Lalu sholat gerhana, lalu sedekah ya. Nah kalau berdoa itu kan hukumnya sunnah. Kalau takbir hukumnya sunnah, sedekah hukumnya sunnah. Maka apabila hukum yang sunnah-sunnah ini kalau digabungkan dengan sholat ya, maka sholat juga hukumnya sunnah ya, sunnah muakkadah ya, itu yang pertama. Lalu sholat gerhana itu juga bedanya dengan sholat biasa ya. Kalau sholat rawatib kan biasanya ada azan, ada iqomah ya. Nah kalau sholat gerhana itu tidak ada azan, tidak ada iqomah. Jadi imam hanya berkata as-sholatu jami'ah ya. Itu artinya bahwa sholat berjamaah udah siap untuk ditunaikan. Rasulullah ya dari kitab Fathul Bahri dari Ibnu Hajar Asqalani ya, bahwa Rasulullah ya ketika melaksanakan sholat gerhana beliau mengucapkan as-sholatu jami'ah. Lalu jamaah mengucapkan apa? Jamaah tidak ada dalilnya yang khusus ya, maka sebaiknya ketika imam mengatakan as-sholatu jami'ah ya, artinya sholat udah siap untuk dilaksanakan, udah diem aja nggak usah jawab karena nggak ada dalilnya ya. Baru nanti setelah imam takbir ya, baru jamaah ikut takbir gitu ya. Itu yang Rasulullah laksanakan. Yang pertama Rasulullah perintahkan berdoa, bertakbir, sholat dan bersedekah. Nah jadi bawa uang tuh ntar tuh untuk sedekah, karena diutamakan itu sedekah di saat gerhana ya. Bertakbir banyak-banyak. Nah, kalau zaman saya dulu nonton TV tuh lihat gerhana karena nggak boleh lihat langsung. Nah sekarang kita gunakan untuk ibadah ya, jangan kita gunakan hanya untuk fenomena alam. Ini kejadian alam luar biasa harus diabadikan. Wartawan banyak tuh yang ngumpul ya, padahal ya boleh saja ya sebenarnya, tapi ini takutnya lepas dari kekuasaan Allah, padahal ini adalah kekuasaan. Makanya dengan kita melaksanakan sholat gerhana ini sama juga kita mengakui bahwa gerhana ini adalah kekuasaan Allah ya. Lalu bagaimana teknis pelaksanaan sholat ya. Jadi pelaksanaan sholat gerhana ya, tadi udah jelasin bahwa rakaat pertama itu ruku 2 kali, sholat sujud 2 kali ya. Nah waktu zaman Rasulullah ya,
itu ketika rokaat pertama setelah baca Al-Fatihah itu suratnya dibacanya surat yang panjang. Rasulullah bacanya surat Al-Baqarah. Panjang apa panjang? Ya, kalau di sini mungkin Sabiis juga udah panjang ya. Nah, itu Rasulullah baca surat Al-Baqarah ya, itu pada bacaan yang pertama. Ya. Al-Baqarah 2,5 juz. 1 juz berapa lembar? 10 lembar. 10 lembar sama dengan 20 halaman. Berarti kalau 2,5 juz sama dengan 50 halaman. Iya enggak? Kan 1 juz 20, 2 juz 40. Kalau 2,5 juz 50 halaman. Kalau Sabihis setengah halaman. Jadi kalau mau bacanya sama panjangnya dengan bacaan Rasulullah, baca Sabihis 100 kali. Sama itu dengan Al-Baqarah 1 juz. Panjang apa panjang? Nah, ini yang dibaca oleh Rasulullah. Tapi ya ini kan sunnah. Sholatnya aja sunnah, apalagi bacaannya sunnah. Artinya tidak harus membaca yang dibaca seperti Rasulullah panjang ya, surat Al-Baqarah gitu ya. Ya, bahkan Rasulullah ya ketika sholat tahajud ya, itu yang dibaca surat apa? Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, itu rakaat pertama. Jadi kalau surat gerhana bacaan Al-Baqarah itu belum ada apa-apanya dibanding Rasulullah ketika sholat tahajud sendirian. Ya, yang dibaca 3 surat itu rakaat pertama. Ada pernah sahabat yang mengikuti sholat Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah sholat sendiri ya, ada yang ngikut. Sahabat. Nah, begitu dia ngikut, akhirnya dia berpikir negatif. Berpikir negatifnya apa? Dia mau balik badan. Karena dia nggak diprediksi, ternyata sholatnya Rasulullah itu lama sekali, masya Allah. Ya, belum rukunya, ya, rukunya itu hampir mirip dengan bacanya Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, rukunya juga sepanjang itu, masya Allah. Panjang ya. Nah, itu artinya gerhana kalau bagi Rasulullah belum ada apa-apanya. Tapi kalau bagi kita 2,5, waduh. Ya, yang ada nanti jamaah aduh, daham terus nih. Ya. Ya. Nah, terus setelah itu habis baca surat ruku ya. Nah, habis ruku itu juga panjangnya sama dengan ketika baca surat dan Al-Fatihah. Yang dibaca apa? Yang dibaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim boleh juga, atau Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau biasanya kan baca 3 kali. Kalau ini sampai kapan bacanya? Sampai imam berdiri. Jadi bacanya tidak dibatasi waktunya ya. Jadi ketika imam ruku udah kita baca aja Subhanarabbiyal azimi wa bihamdi, terus baca ya sampai imam berdiri ya. Jadi nggak dibatasin jumlahnya, baru kita ikut berdiri ya. Nah, jangan sampai nanti ketika berdiri ya terus baca surat ada yang teriak nih subhanallah. Ya kan baca lagi surat nih habis sami Allahu liman hamidar ya, terus baca lagi tuh ya. Nah, itu jangan sampai teriak lagi tuh. Begitu juga saat ruku ya, nanti takutnya ada jamaah yang nggak ngerti, makanya perlu ilmu nih. Begitu ruku ada yang teriak subhanallah, dia ngebatin imamnya ngantuk kali ini kelamaan. Atau ada yang ini juga ngebatin, nih imam lama banget nih, imam nggak punya perasaan nih. Padahal sunahnya yaitu lama ya. Jadi jangan sampai nanti ngebatin imamnya nggak punya perasaan, imamnya
lama banget gitu. Bahkan ada yang teriak subhanallah ini ngantuk, padahal nggak mungkin ruku tuh ngantuk. Kalau ngantuk pasti jatuh ya atau ngejengkang. Kalau orang ruku ngantuk jatuh. Nah, ini nggak mungkin kan ngantuk. Tapi karena belum ada ilmu, akhirnya diteriak subhanallah atau ngebatin ya. Nggak punya perasaan emang nih imam, udah pegel boyo. Ya, baru setelah itu berdiri baca lagi tuh ya, baca lagi surat, lalu yang dibaca lebih pendek, yang kedua, bacaan kedua ya. Nah Rasulullah waktu itu baca surat Ali Imran. Nah, kalau tadi Al-Baqarah, sekarang Ali Imran 200 ayat. Ya itu panjangnya ya itu segitu, lebih pendek daripada rakaat pertama. Setelah itu ya lalu ruku lagi. Ruku juga panjangnya sama dengan panjang bacaan yang kedua. Jadi lebih pendek daripada bacaan yang pertama ya. Nah, setelah itu baru iktidal ya, Rabbana lakal hamdu. Baru sujud juga lama ya. Lalu duduk tahiyat awal, lalu sujud lagi, baru berdiri lagi ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Makanya kita dianjurkan mengikuti seperti Rasulullah. Cuman bacaannya karena sunnah jadi nggak harus sama ya. Nanti pada kabur kalau bacaannya seperti Rasul. Karena sini juga kan beda-beda ya, ada yang tua, ada yang punya waktu buru-buru, anak cucu ditinggal ya. Nah setelah itu lalu berdiri lagi ya, rakaat kedua. Jadi rakaat pertama berapa? 2 ruku, 2 sujud. Baru setelah itu melaksanakan rakaat yang kedua, bacaannya lebih pendek lagi ya. Tapi panjang dibanding surat yang pertama kedua, lebih pendek tapi tetap surat yang panjang ya. Itu dilakukan sama seperti rakaat pertama ya. Ruku, habis ruku berdiri, baca lagi surat, baru ruku lagi, baru iktidal, baru sujud ya. Nah makanya perlu ngerti nih, jangan sampai nanti ada yang bilang subhanallah. Ya, itu setelah sholat ya Rasulullah itu berkhutbah ya. Biasanya khutbahnya diawali dengan pujian-pujian kepada Allah diawali ya. Nah, Rasulullah juga menjelaskan bahwa bulan dan matahari ini adalah 2 dari ayat Allah ya. Jadi bulan dan matahari ini 2 dari ayat Allah. Jadi kalau ayat kan artinya tanda-tanda kebesaran Allah ya. Ayat kan artinya tanda-tanda kebesaran. Nah, jadi tanda-tanda kebesaran Allah itu ada 2. Yang pertama yang tertulis, yang kedua yang terlihat ya. Yang pertama yang tersurat, yang kedua yang tersirat ya. Nah, kalau tanda-tanda kebesaran Allah yang tertulis itu misalnya seperti ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah. Nah, itu ayat-ayat yang tertulis. Nah, kalau tanda-tanda yang terlihat itu, kalau yang tertulis tadi itu disebut juga dengan istilah syar'iyah ya. Jadi istilahnya ayat-ayat syar'iyah itu Al-Qur'an, hadis Nabi itu ayat-ayat syar'iyah. Nah, kalau tanda-tanda yang kedua itu kauniyah namanya, istilahnya ayat-ayat kauniyah. Nah, kauniyah ini adalah tentang alam semesta, termasuk matahari dan bulan ya. Makanya ayat-ayat kauniyah yaitu alam semesta ini, tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu termasuk matahari dan bulan ya. Ya, jadi itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah, khutbah ya kepada jamaah
Setelah apa? Setelah melakukan sholat, habis sholat baru khutbah. Sama seperti sholat Idul Fitri ya, Idul Adha ya, khutbah sholat dulu baru khutbah ya. Nah, jadi setelah khutbah dilanjut dengan doa ya, doa agar diberi keselamatan, kemudahan, kelancaran segala macam. Nah, jadi gerhana matahari ini bukan karena matinya seseorang ya. Karena zaman Rasulullah dulu ketika gerhana matahari ya, ini dianggap karena matinya anaknya Rasulullah. Jadi waktu pas gerhana matahari Rasulullah anaknya meninggal yang bernama siapa? Ibrahim ya. Jadi Rasulullah punya anak Ibrahim, pas meninggal pas gerhana matahari, maka dianggap ini adalah kematiannya anak Rasulullah, terjadinya gerhana. Nah, nanti setiap gerhana dianggap ada kematiannya, ada yang matinya, bukan ya. Makanya Rasulullah meluruskan ya bahwa dengan adanya gerhana maka berdoalah, lalu bertakbirlah, bersolatlah dan bersedekah ya, untuk meluruskan agar tidak ada anggapan bahwa gerhana ini adalah tentang matinya seseorang ya. Ya. Jadi itulah yang dilakukan ya oleh Rasulullah ketika gerhana. Ya, ada yang mau ditanyakan? Masih panjang waktunya. Ya. Nah, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya kalau gerhana apa tuh matahari itu disebut sholat kusuf. Gerhana bulan adakah khusuf, betul nggak sih? Ya, jadi sholat gerhana itu sebenarnya sama saja sholat khusuf ya. Khusuf mau gerhana bulan atau matahari itu khusuf. Ada lagi? Ya. Pakai mic biar denger yang lain. Iya, ya. Ini kan hukumnya sunnah, kalau boleh melakukan sendiri ya. Nah, cuman tetap sesuai dengan ilmunya ya. Udah tahu kan cara-caranya, boleh ya. Tapi lebih seru dan lebih semangat kalau sholat berjamaah ada imamnya. Karena kalau sendiri nggak bisa dengerin khutbah ya. Kalau ibu-ibu juga kan kayak sholat Jumat kan nggak wajib di rumah kan nggak dengerin khutbah ya, jadi nggak ada khutbahnya ya. Kalau di masjid ya ada nanti nasihat-nasihat, terus bisa juga bersedekah nanti saat ini. Kalau di rumah mau bersedekah kemana malam-malam lagi nanti ya kejadiannya ya, dari jam berapa? Dari jam 12 malam ya sampai pagi. Jam 11 ya, makanya ya. Ya kalau di masjid itu lebih baik, kita bisa dengerin ceramah dari ustadz, nasihat. Ada lagi? Sama pelaksanaannya ya, cuman beda waktunya aja, siang atau malam gitu ya.